go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds. Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bertepatan dengan saya dinas ke Medan untuk melakukan rekrutmen asisten kebun yang dilaksanakan sudah 3 hari. Di dalam sebuah pelaksanaan interview untuk rekrut asisten kebun ini, pada kali ini akan saya berikan tips bagaimana kita bisa lolos untuk interview. Karena bahwa pada dasarnya interview untuk asisten kebun kita akan memilih para planter-planter semuanya yang akan menjadi pemimpin di divisi. Tidak akan mungkin bahwa sebuah perusahaan akan memilih orang-orang yang tidak memiliki kemampuan manajerial secara kepribadian yang bagus. Kemudian beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bahwa di dalam interview yang pertama adalah dilihat dari sikapnya. Kita tidak akan pernah memilih orang begitu masuk ke dalam ruangan bisa saja tak usir sebenarnya. Karena apa? Karena sikapnya tidak memiliki tingkat kesopanan atau etikanya tidak ada. Sebagai contoh, bahwa di dalam masuk ke dalam ruangan adalah ketuk pintu dulu misalnya. Kemudian yang kedua, jangan langsung duduk. Karena bahwa orang yang interview di dalam sebuah ruangan langsung duduk adalah sebenarnya dia tidak memiliki etika. Maka masuk ke dalam ruangan adalah berdiri dulu, kita menunggu yang mau menanyai kita itu seperti apa. Kemudian kita siapkan berkasnya. Karena bahwa di dalam sikap atau etika ini adalah memegang peranan yang penting sekali sebagai kesan pertama interviewer atau yang akan menginterview kita itu akan senang melihat kita. Yang kedua, selain etika ataupun sikapnya adalah mengenai baju kita sebenarnya ataupun fisik kita. Fisik kita itu bukan berarti pendek atau tinggi atau gemuk atau tidak sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita berpakaian yang rapi, pakai ikat pinggang, kemudian kalau memang pakai sepatu pakai kaos kaki, kemudian pakai kemeja yang cerah dan kesannya adalah membahagiakan. Dan jangan lupa bahwa tubuh kita juga akan menentukan menariknya interviewer kita untuk tertarik bertanya kepada kita. Jangan sampai bahwa kita dalam posisi sedang diinterview, posisinya kita gondrong, tidak beraturan. Kalau seandainya gondrong kemudian dikucir, mungkin masih bisa kita toleransi, apalagi dia rapi, melihatnya juga akan terkesima. Tapi begitu datang rambutnya awut-awutan, kemudian pakaiannya lusuh, kemudian sudah tidak pakai kalau pakai batik mungkin bajunya bisa dikeluarkan. Tapi kalau tidak pakai batik, bajunya dimasukkan yang rapi. Karena bahwa kesan penampilan dari si yang akan diinterview akan menarik perhatian dari yang akan menginterview. Ketika si interview yang akan bertanya ini sudah tertarik dulu, maka pasti akan banyak interaksi ke depannya. Tips yang ketiga adalah berkaitan dengan intonasi. Dari beberapa kali tadi dilaksanakan interview terhadap para peserta, masih banyak bahwa para peserta itu kehilangan tujuan awal. Dia adalah interview untuk calon asisten kebun. Bahwa asisten kebun itu tidak pernah dalam kondisi yang berkata pelan-pelan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya. Salah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fitriona Effendi, asli dari Wonosobo, lahir 14 Juli 1983. Saya alumni. Jelas kata-katanya. Jangan sampai bahwa seorang yang sedang dilakukan ditanyai adalah memperkenalkan dirinya. Begitu kita memperkenalkan, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Fitriona Effendi, asli Wonosobo. Sangat tidak semangat untuk ditanyai. Karena bahwa seorang planter itu yang semangat dulu yang penting. Ini yang paling penting ya, semangat. Kemudian semangat ini bisa dilihat dari intonasinya. Ketika ditanyai kemudian dari yang bertanya, maka kita harus menjawabnya. Seorang yang sedang diinterview itu harusnya menjawab dengan lantang, dengan artikulasi yang jelas. Masih banyak para peserta yang ditanya itu seperti kumur-kumur. Perkenalkan nama saya Fitriona Effendi, alumni Jenderal Sudirman Purwokerto. Nggak jelas. Perkenalkan nama saya Fitriona Effendi, saya alumni Ilmu Tanah Jenderal Sudirman Purwokerto, lahir 14 Juli 1983, status menikah dengan 2 orang anak.
jelas artikulasinya. Ini masih banyak kumur-kumur. Ngomong apa gitu. Jadi yang orang yang mau orang yang menginterview itu, ngomong apa ini jelas. Lah ini. Kemudian yang keempat, tips yang keempat. Jangan salah kaprah dalam visi misi kita. Ketika bahwa adik-adik semua di interview adalah menjadi seorang planter. Planter apa dulu? Planter misalnya mau masuk ke perkebunan tebu, ya kita belajar tebu dulu. Bagaimana kalau misalnya menjadi planter kelapa sawit, ya belajar kelapa sawit. Karena jangan sampai kita kehilangan basic knowledge berkaitan dengan tanaman yang akan dibudidayakan. Kita melamar jadi apa gitu. Baik, kita bisa bayangkan, misalnya Pendi menginterview adik-adik kita yang mau masuk ke perkebunan kelapa sawit, begitu ditanyai sawit nggak tahu, bunga jantan atau bunga betina aja nggak tahu. Bunga kelapa sawit itu warnanya merah atau putih, dia nggak tahu. Jadi mau dikemanakan? Tahu Dura, Piscifera atau Tenera tidak. Maka basic knowledge kelapa sawit itu sangat diperlukan ketika kita mau diinterview. Karena apalagi interview misalnya sampai ke interview user, bicara tentang bidang keahlian bekerja kita, maka kita harus tahu dulu kita mau bekerja jadi apa gitu. Karena bahwa kita akan menjadi seorang pemimpin. Kalau misalnya kita tidak orang yang meyakinkan ketika memimpin adalah orang yang paham benar. Ketika kita menjadi pemimpin yang tidak memahami kondisi, maka yang terjadi adalah ngulok terus. Akan banyak ngomong kanan kiri, kita tidak fokus terhadap masalah. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir adalah tips yang nomor 5. Bicara tentang bagaimana tips suksesnya adalah bahwa yang penting, ini yang harus garis bawahi, jangan pernah memotong pertanyaan dari interviewnya, yang menginterviewnya. Sebagai contoh, perkenalkan dulu, ya perkenalkan nama saya. Jangan dipotong, biarkan. Misalnya seorang yang bertanya saat interview itu adalah, silahkan perkenalkan diri Anda. Kita sebagai yang diinterview adalah menjawab, terima kasih atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Fitriono Effendi, bla 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 bla. Jelas. Ini kemudian tolong jelaskan, misalnya ada yang dari para yang panelis yang bertanya, coba jelaskan berkaitan dengan pemupukan kelapa sawit. Terima kasih kelapa sawit. Jangan, dengarkan dulu, dengarkan dengan seksama yang bertanya, dari panelis, dari interviewer yang menanyakan kepada pesertanya. Dengarkan dulu, jangan sampai kita itu nggak mendengarkan dulu, langsung jawab salah pula. Wah, ini menjadi masalah yang sangat sangat luar biasa. Ternyata yang kita tanyakan tidak sesuai yang dia jawab. Dan yang tadi yang udah terakhir tambah satu lagi ya. Tips yang selanjutnya adalah jangan asbun. Jangan asal bunyi saja. Kalau tidak memahami, mohon maaf saya tidak memahami, mohon maaf saya tidak menguasai. Jawab dengan lantang saja, nggak ada masalah. Jangan kita berpura-pura tahu tapi tidak tahu sebenarnya. Sebagai contoh, misalnya saya sedang bertanya, coba 1 hektar itu berapa meter persegi? Terima kasih, 1 hektar adalah seluas adalah 1000 meter persegi. Berapa populasinya? Adalah 143. Apakah itu untuk semua jenis kelapa sawit? Semua jenis kelapa sawit adalah 143. Semua ditanam dengan ditanam dengan pola seperti apa? Adalah pola persegi. Kan udah salah kaprah. Jadi tolong kepada adik-adik semua yang mau melakukan interview, yang mau diinterview, yang mau masuk ke perusahaan, apalagi yang menginterview adalah user. User itu adalah seorang ahli yang ada di perusahaan, yang diutus perusahaan untuk menginterview keahlian kita, keahlian yang diinterview. Jadi dia itu memang benar-benar ahli. Maka kita sebaiknya adalah menghindari beda antara menjawab sebuah pertanyaan dengan menggurui dari si interviewnya. Akan enak sekali bagi saya ya, misalnya Pendi sedang menginterview adik-adik kita, mereka dengan sangat menjawab pertanyaan secukupnya, yang jelas, detail. Itu lebih penting. Misalnya coba jelaskan pola tanam di tanaman kelapa sawit kita. Terima kasih Pak, bahwa pola tanam di kelapa sawit adalah menggunakan pola tanam segitiga sama sisi yang akan membentuk mata 5. Mata 5 ini sangat penting adalah untuk mengakomodasi tajuk misalnya. Jangan menjelaskan berendetan nggak gena-gena, ujung-ujungnya dia mengaburkan arti. Ketika saya tembak langsung tembak langsung kepada dia seolah-olah menggurui saya. Begitu ditembak ya dia nggak ngerti.
Begitu saya tanya, memangnya pelepah panjang dan pelepah pendek jarak tanamnya sama? Jawabannya sama. Wah, dia nggak tahu bahwa sekarang kelapa sawit itu populasinya ada yang 130 pokok per hektar, 136 pokok per hektar, 143 pokok per hektar, 156 pokok per hektar. Sangat tergantung dari spesifikasi dari pelepah yang ada. Nah, ini kita harus banyak belajar. Jadi adik-adik semuanya, tolong jika pengen lolos di interview untuk menjadi seorang planter di perkebunan kelapa sawit, pahami basic knowledge itu sendiri. Ilmu dasar dari yang akan kita yang akan kita lamar itu harus kita tahu sendiri. Jangan sampai kita nggak tahu, akan menjadi berantakan bagi kita, bagi adik-adik semua ketika melamarnya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia. Karena dilalah saya berada di mes yang luar biasa ini untuk ingin berbagi kepada adik-adik semuanya. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya dan melampangkan jalan rezeki yang halal bagi kita. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.